A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kama amana alaina bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan pencipta, pemelihara, penguasa seluruh alam semesta, sumber segala sumber energi, cahaya alam semesta. Dengan izin dan ridho-Mu, energi semesta, khususnya energi ayat-ayat kitab suci, masuklah ke dalam tubuh eterik dan tubuh jasmani kami, mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki kami. Bukalah dan bersihkanlah seluruh cakra yang ada pada diri kami, seluruh saluran energi dan seluruh nadi-nadi kami dari segala sumbatan dan segala kotoran agar dapat berfungsi selaras dan seimbang. Perbaikilah dan remajakanlah seluruh sel-sel tubuh eterik dan tubuh jasmani kami. Normalkanlah fungsi seluruh organ tubuh kami. Sehatkanlah jiwa raga kami. Cerdaskanlah akal pikiran kami. Maksimalkan kemampuan kecerdasan otak kami. Kuatkanlah logika berpikir kami. Kuatkanlah stamina dan tingkatkan daya tahan tubuh kami. Ya Qawiyyu ya Matin ya Hayyu ya Qayyum. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat-sahabat Majelis Online Tasik, juga sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, sahabat-sahabat Quran juga di live TikTok Kang Iip, juga di channel YouTube Kang Iip. Selamat malam ayyuhal mu'minun. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan judul menyingkap sekat zolim dan jahil. Untuk membahas cara menyingkap sekat zolim dan jahil dalam diri, perlu kita mengulang pembahasan mengenai perangkat hati yang terlibat di dalamnya. Al-Quran menerangkan bahwa perangkat hati terdiri dari 4 komponen utama, yaitu nafas, sudur, kolbu, dan fuad. Jadi komponen yang pertama adalah hati. Hati atau nafas ya. Komponen hati yang pertama itu disebut sebagai nafas. Nafas biasa diartikan sebagai jiwa atau diri. Nafas bermakna diri, nafas juga bermakna bernafas, jiwa, dan lain-lain. Disebut pula sebagai dirinya Allah. Surat 5, 116, surat 6, 12, surat 20, 41. Komponen hati yang kedua adalah sudur. Sudur bermakna dada, sudur juga bermakna sumber, dan sudur adalah tempat Al-Quran atau kitab yang nyata di dada. Surat 29 ayat 49, surat 7 ayat 2. Komponen yang ketiga, komponen hati yang ketiga adalah kolbu. Kolbu atau kulub. Kolbu atau kulub bermakna merubah, membalikkan jantung, akal, dan tempat Jibril menurunkan Quran. Surat 2 ayat 97, surat 26 ayatnya 194.
Komponen yang keempat, komponen hati yang keempat adalah fuad. Fuad biasa diartikan lubuk hati. Ya, fuad bermakna lubuk hati, bermakna akal, pikiran, dan fuad bagian dari ruh, juga pemahaman. Surat 32 ayat 9, surat 16 78, 23 78, surat 67 ayatnya 23. Nah, berikutnya terdapat sekat antara kulub dan fuad yang di dalam Quran disebut dengan maro'a. Untuk menuju fuad terdapat sekat negatif yang harus ditembus, yaitu sekat zolim dan sekat jahil. Maro'a adalah batas yang Allah batasi antara diri seseorang dengan hatinya. Surat 8 ayatnya 24. Surat 8 ayat 24 menyebutkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi maro'a dan kulubnya. Nah, zolim dan jahil adalah sifat yang teramat melekat pada manusia ketika ia menerima amanat. Ya, kita lihat misalnya surat 3372. Eh, 3372 ya. Ya. Surat 33 ayat 72. Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Nah, ya gitu. Jadi, zolim dan jahil adalah sifat yang melekat pada manusia ketika ia menerima amanat. Sesungguhnya manusia itu amat zolim dan bodoh. Yang harus diungkap adalah apa itu zolim, apa itu jahil. Yang pertama, karakteristik zolim. Zolim itu disebutkan dalam Quran sekitar 315 kali. Ya, jadi zolim disebutkan 315 kali dalam Quran. Sementara jahil itu hanya 24 kali. Jadi zolim disebut 315 kali, sedangkan jahil disebut 24 kali. Jadi zolim banyak banget. Nah, zolim secara bahasa berasal dari kata zolama yang berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, menyimpang, mengurangi, menganiaya, atau menindas. Secara garis besar, karakter zolim yang disebutkan dalam Quran antara lain. Ini karakter zolim ya, antara lain. Karena kalau disebutin semua, ini kebanyakan. Karakter zolim yang pertama itu adalah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Artinya menyembah selain Allah dan membuat syariat sendiri. Mencintai sesuatu sama atau melebihi cintanya kepada Allah. Misalnya kita lihat ayatnya surat 31 13. Surat 31 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Nah, jadi syirik itu kezoliman yang besar. Surat 6 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Ya, menyekutukan Allah itu zolim. Surat 13 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawab jawabnya Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah? Padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama orang buta yang dapat melihat, yang dapat meli- maaf, adakah sama orang buta yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti penciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ya, jadi karakter zolim yang pertama itu adalah musyrik. Ya, ayat yang lain kalau mau dicatat boleh. Surat 3151. Surat 5 ayat 72. Surat 14 ayat 22. Surat 35 ayat 40. Surat 2 165. Surat 4 153. Surat 10 106. Surat 22 ayatnya 71. Nah, itu ayat-ayat yang terkait musyrik. Jadi musyrik itu adalah kezoliman. Karakter zolim yang kedua, mengganti perintah dan menggunakan hujah selain Quran. Maksudnya mengganti perintah yang tidak diperintahkan, jadi mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan. Juga menggunakan hujah selain Quran. Itu juga karakter zolim. Kita lihat ayatnya, surat 7 ayat 162. Ya, giliran Kang atau Iya, dilanjut bangga. aja semuanya? Ya, silakan Bu Eti, mungkin Bu Eti silakan. Ya, mangga hatur nuhun. Jadi Bismillahirrahmanirrahim surat 7 ayat 162. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka. Ya, disebut jolim nggak sih? Jolim ya. Iya, zalim. Orang-orang yang jolim di antara mereka mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Surat 2 59. Bismillahirrahmanirrahim surat 2 ayat ayat 59. Lalu orang-orang yang zalim menggantikan perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintah kepada mereka.
Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Zolim lagi, mengganti perintah dengan Dengan tidak mengerjakan diperintah. yang tidak diperintahkan. Zolim. Surat 2, 150. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 150. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi mereka atas kamu kecuali orang-orang yang zolim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, dan agar ku sempurnakan nikmatku atasmu dan supaya kamu mendapat petunjuk. Zolim juga ya. Iya, Pak. Hmm. Lahujatun, lahujatun. Satu lagi, 2, 145. Bismillahirrahmanirrahim. 2, surat 2 ayat 145. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab yaitu Taurat dan Injil semua ayat keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kitab sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Zolim lagi kan. Jadi Iya, Pak. karakter zolim yang kedua, mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan. Tidak diperingati. Ya. Dan menggunakan hujah selain dari Quran. Ya. Zolim. Yang berikutnya, yang ketiga, melampaui batas dan menganiaya diri sendiri maupun orang lain. Maksudnya perbuatan melampaui batas, berbuat keji, jolim kepada manusia, misalnya melakukan pembunuhan gitu, culas, dan seterusnya. Itu juga termasuk perbuatan jolim. Zalim. Lihat ayatnya surat 3, 135. Mungkin Nusanes panginten Kang Yodi. Iya, silakan Bu Eti nunjuk siapa. Punten Kang Yodi teka tinggal di handphone. Oh, mangga, mangga. Terus Abi Siap. Bu ya. Eli, iya. Ya, Bu Eli siap. mangga, Bu Eli. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Ya, zolim. Ya. Ini ada zolimnya juga. Hmm. Ya. Berikutnya di surat, ini berapa? 135 ya. Ya. Iya. Iya. 42 ayat 42. 42. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Ya, zolim. Zalim. Berbuat zolim kepada manusia dan melampaui batas. Termasuk melanggar hak manusia, zolim. Ayat yang lain, surat 17, 33. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya,
melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Ya, membunuh juga zolim. Membunuh, ya. Surah 4, 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya, jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya, zolim juga ya. Ini menzolimi diri, Zalim. menganiaya Ya. diri. Ayat berikutnya surah 16, 118. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, dan kami tiada menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Menzolimi diri. Ya. Ya, 43 ayatnya 39. Berikut. 339. Oke. 43, 39. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Bersekutu dalam azab. Azab. Ya. Surat 2, 279. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak akan menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ya, ini berarti culas dalam berniaga Jelas, ini. oke. Memakan riba. Jadi poin yang ketiga, termasuk zolim itu melampaui batas Ya. dan menganiaya diri. Termasuk di dalamnya perbuatan melampaui batas, berbuat keji, zolim kepada manusia, termasuk dalam hal pembunuhan, culas dalam perniagaan, nah termasuk membuat madorot terhadap istri. Surat 2, 231. 2, 2, 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi membuat madarat terhadap istri juga masuk zolim. Ya. Yang keempat, poin yang keempat, Ya. termasuk zolim itu ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah. Termasuk di dalamnya mengingkari, mendustakan, berpaling, termasuk mengolok-olok. Ya, surat 7 ayat 9.
Dedi, Ded. Pamegat sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Bi ayatina yadlimun. Yadlimun diartikan mengingkari ayat-ayat kami. Jadi mengingkari ayat itu juga zolim. Nah, surat 2949. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Nah, mengingkari ayat zolim juga ya. Mengingkari ayat itu zolim. Surat 6 ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat 6 ayat 68. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Orang zolim di sini apa, Pak? Mengolok-olok ya. Mengolok-olok. Jadi termasuk memperolok-olok ayat-ayat kami juga zolim. Jadi poin yang keempat itu ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah. Termasuk mengingkari, mendustakan, berpaling, dan mengolok-olok. Kalau mau ditambah ayatnya dicatat, kalau menyatat ayat yang lain ada, masih banyak ayatnya sebetulnya. Surat 62 ayat 5. Surat 7 ayat 103. Surat 7 177. Surat 6 ayat 21. Surat 6 ayat 93. Surat 6 ayat 157. Surat 7 ayat 37. Surat 10 ayat 17. Lalu di surat 18 ayat 57. Surat 32 ayat 22. Surat 6 39. Kemudian surat 6 33 dan surat 8 ayat 54. Nah, itu ayat-ayat yang terkait dengan poin zolim yang keempat. Mengingkari, mendustakan, berpaling, dan memperolok-olok ayat Allah. Ya, karakter yang kelima, karakter zolim yang kelima itu tidak konsisten. Tidak konsisten dan kafir. Ya, tidak konsisten terhadap perjanjian disebut sebagai fasik. Atau menolak, mengingkari setelah beriman. Jadi mengutamakan kekafiran daripada iman. Itu juga zolim. Ini ayatnya ada 3, surat 7, 165. 7, 165. Halo? Jadi, Siap. 7, 1. Iya, sok bagian Yodi. 7, 1, 165. Bagian maannya Oh iya, mohon mangan sok, mangan. Enggak. surat 7 ayat 165. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras,
disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Jadi berbuat fasik itu adalah zolim juga. Hmm, Fasik itu artinya tidak konsisten terhadap perjanjian. hmm. Itu namanya fasik. Ayat yang lain surat 386. 386. 86. Saya masih ya. Masih Ya, Bagaimana sedikit. Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu, Muhammad, benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjukkan orang-orang yang zolim. Tidak menunjuki orang-orang yang zolim. Nah, zolim itu kafir sesudah beriman. Mereka beriman. Ya, jadi kafir sesudah mereka beriman. Itu juga Zolim. 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 Dulu percaya, sekarang jadi nggak percaya. Dulu ngaji, percaya, sekarang nggak percaya lagi. Zolim, kafir setelah beriman. Iman. Iya, ayatnya yang dibaca sama. Dulu percaya, sekarang jadi nggak percaya gitu. Kafir sesudah beriman. Itu juga zolim. Zolim. Surat 9 ayat 23. 9:23. 9 ayat 23. Hei orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Zolim. Mengutamakan kekafiran atas keimanan. Juga termasuk zolim. Ya, itu poin yang kelima. Ya, Fasik dan kafir. kafir. Fasik itu tidak konsisten terhadap perjanjian dan kafir setelah beriman. Beriman. Termasuk zolim. Zolim. Ya. Karakter yang keenam. Karakter zolim yang keenam. Lalai dan sombong. Lalai dan sombong. Maksudnya hatinya dalam keadaan lalai. Menganggap dirinya bersih. Takut kepada manusia melebihi takutnya kepada Allah. Itu juga termasuk zolim. Surat 21 ayat 3. 21 ayat 3. 21 ayat 3. Lagi hati mereka dalam keadaan lalai, dan mereka yang zolim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia jua seperti kamu, maka apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Ya. Hati mereka dalam keadaan lalai. Keadaan lalai. Dan mereka itu zolim. Zolim. Jadi hati yang lalai juga termasuk zolim. Surah 4 ayat 49. Surat 4 ayat 49. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan mereka tidak aniaya sedikit pun. Wala yuzlamun. Jadi zolim itu menganggap dirinya bersih. Yang kotor orang lain. Lain. Jadi hatinya lalai, zolim. Menganggap dirinya yang bersih juga zolim.
Jadi kalau menganggap dirinya bersih ya nunjuk orang lain Hmm. terus salahnya. Hmm. Kemudian surah 4 ayat 77. Surat 4 ayat 77. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, yaitu golongan munafik, takut kepada manusia atau musuh, seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang tersebut kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Ya, tidak dizolimi. Jadi zolim itu takut kepada manusia melebihi takutnya kepada Allah. Ya, karakter yang ketujuh, zolim itu menghalangi kebaikan. Ya, termasuk menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid. Hmm. Itu juga termasuk zolim. Menghalangi kebaikan. Surat Ayatnya, surat 22 ayat 25. Surat 22 ayat 25. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zolim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih. Ya, menghalangi manusia dari jalan Allah. Termasuk juga perbuatan zolim. Surat 947. Surat 947. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antaramu, sedang di antara kamu ada yang orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zolim. Zolim. Jadi termasuk karakter zolim itu orang yang menghalangi kebaikan. Menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, termasuk membuat kekacauan gitu. Nah, karakter berikutnya LGBT juga masuk perbuatan zolim. Ya, atau pelaku LGBT 2931. Surat 29 ayat 31. Dan tak kala utusan kami, yaitu para malaikat, datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk Sodom ini. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zolim. Ya, kenapa zolim? Mereka itu pelaku LGBT. Sodom ya, penduduk Sodom. Ya, ya. Sodomi. Jadi pelaku LGBT juga masuk zolim. Nah, itu delapan, delapan ringkasan dari karakter zolim. Zolim. Dari 315 ayat. Ayat. Oke, nah sekarang masuk ke karakter jahil. Karakter jahil. Nah, jahil disebutkan hanya 24 kali. Jadi lebih banyak pelaku, lebih banyak karakter zolim Zolimnya. daripada jahil. Nah, apa saja atau gini, jahil secara bahasa dari kata jahila. Jahila itu berarti tidak tahu.
pandir, atau pura-pura tidak tahu, tidak menghiraukan, meremehkan, termasuk bersikap pasif gitu. Itu juga masuk karakter jahil. Nah, apa saja termasuk karakter jahil dalam Quran? Yang pertama, ini ada sekitar 12 ya, ringkasan dari 24 ayat. Yang pertama, belum ada iman di fuad. Jadi gini, sudah ditunjukkan kebesaran Allah, tetapi iman belum masuk ke fuad karena fuadnya masih berpaling. Nah, itu juga jahil. Surat 6, 111. Bangga anu sanes heula. Kang Yodi dilanjut. Ya, Ya, mangga nuhun. Iya, sami-sami. lanjut Pak Gatot, silakan Pak Gatot. Baik, sebentar. Pak Gatot sepertinya suaranya terputus-putus, Pak. Oh ya, sinyalnya mungkin ya. Diganti saja ya Pak ya dengan Pak Gus Latif. Silakan Pak Gus Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Atur Surat nuhun Pak Gatot. surat Al-An'am ayat 111. Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, tajhalun. Tajhalun itu artinya jahil. Ya, artinya sudah ditunjukkan kebesaran Allah, tetapi imannya belum masuk ke fuad. Jadi nggak percaya juga, jahil. Ya, ayat sudah dibacain, tapi nggak percaya juga. Jadi jahil, nggak mau tahu gitu. Masuk tidak mau tahu, jahil. Ya, karakter yang kedua, orang yang sudah mengenal hukum Allah, tetapi masih mengikuti hukum buatan manusia. Ya, atau masih bertingkah laku meniru kelakuan orang lain yang tidak sesuai Quran. Itu juga masuk jahil. Surat 5 ayat 50. Surat 5 Al-Maidah ayat 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ya, jadi ada orang yang mengikuti hukum jahiliyah atau hukum Allah. 33 ayat 33. 33 Al-Ahzab ayat 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat. Tunaikan zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Hai ahlul bait, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Iya, jadi jahiliyah.
Jadi karakter jahil yang kedua, orang yang sudah mengenal hukum Allah, tapi masih mengikuti hukum jahiliyah, hukum manusia berarti. Atau bertingkah laku meniru kelakuan orang yang tidak sesuai Quran. Masuk jahil. Karakter yang ketiga, sombong. Ya, atau menanamkan kesombongan. Itu juga jahil ya. Sombong itu jahil. 48 ayat 26. 48 ayatnya 26. 48 Al-Fat ayat 26. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, Sombong. menanamkan ke dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Menanamkan kesombongan itu adalah jahiliyah gitu ya. Karakter yang keempat termasuk jahil, jahil itu berprasangka buruk. Jadi prasangka yang tidak benar kepada Allah. Berprasangka tidak benar kepada Allah juga adalah jahil atau jahiliyah. Ya, surat 3 154. Surat 3 Ali Imran 100 ayat 154. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kehalangan Kang Yodi, apa tadi? Menurun ke kaos katutupan Kepada kamu keamanan. kepada kami keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Ya, Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. ya. Berprasangka apa tadi yang masuk jahilnya? Berprasangka tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Jadi berprasangka tidak benar juga masuk jahil. Ayo. Nah, tobat yang diterima itu karena jahil. Ya, jadi karakter yang kelima
apa namanya, bahwa taubat yang diterima itu taubat karena kesalahan, kesalahan karena masih jahil, gitu. Artinya kesalahannya belum fatal gitu. Surat 4:17. Surat 4 An-Nisa ayat 17. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ya, taubat yang diterima berbuat salah lantaran kejahilan. Nah, Dan segera berikutnya karakter yang keenam, termasuk jahil itu perkataan yang tidak bermanfaat. Jadi perkataan yang tidak bermanfaat juga masuk jahil. 28 ayatnya 55. gentosan menawi Kang Yodi Ya, bisa silakan. oke. Selanjutnya, mau nunjuk siapa, Pak? Teka tinggal, Oh, teka teka tinggal. tinggal. Oke, sebentar siapa? Ibu Iva. Silakan Bu Iva. Ada nggak ya, Bu Iva? Tidak ada, Bu Iva, Bu Yeti, Bu Yeti. Tidak ada, Bu Yeti. Ya, saya bacakan dulu tuh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya. Dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Jahil. Jadi termasuk jahil adalah perkataan yang tidak bermanfaat. Ya, berpaling dari perkataan yang tidak bermanfaat. Ya, jadi kita dianjurkan berpaling dari perkataan yang tidak bermanfaat. Dan tidak boleh mempermainkan salam. Tidak boleh mempermainkan salam. Apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling. Dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Salamun alaikum la nabtagil jahilin. Salamun alaikum, kami tidak bergaul dengan orang jahil. Tidak boleh mempermainkan salam. Ya. Kemudian yang ketujuh, tidak teliti terhadap informasi. Juga termasuk jolim. Tidak teliti terhadap informasi. Surat 49 ayat 6. 49 ayat 6. Assalamualaikum, izin saya baca. Ya, boleh Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Iya, antusibu kauman bijahalah, jahil ya. Jadi jahil itu tidak teliti terhadap informasi. Hati-hati kita menerima informasi. Jangan main percaya, jangan main sebar gitu.
Harus tabayun ya. Yang kedelapan, termasuk karakter jahil, menganggap perintah Allah sebagai ejekan. Menganggap wahyu sebagai ejekan. Ya, surat 267. Lanjut. 267. Surat Al-Baqarah ayat 67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Ya, orang-orang jahil itu orang-orang yang menganggap bahwa perintah Allah itu adalah ejekan gitu. Itu masuk jahil ya. Yang kesembilan. Yang kesembilan termasuk karakter jahil, tidak ada rasa tanggung jawab terhadap fuqara karena menyangka mereka orang kaya. Surat 2 ayat 273. Masih saya atau Lanjut aja Bu, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 273. Berinfaklah kepada orang-orang fakir, maaf. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul-adzim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Jadi fakir itu adalah orang yang terikat di jalan Allah. Karena terikat di jalan Allah, mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Nah, orang-orang jahil menyangka mereka orang kaya karena mereka tidak meminta-minta. Menyangka mereka itu kaya. Karena mereka menyangka orang fakir itu kaya, kira-kira bertanggung jawab nggak itu terhadap mereka? Tidak. Nah gitu Bu, masuk jahil. Jadi jahil itu tidak ada rasa tanggung jawab terhadap orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah. Atau nggak peduli gitu ya bahasanya. Jadi fakir bukan orang yang melarat di pinggir jalan, bukan. Fakir di sini adalah orang yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Karena terikat berarti mereka tidak bisa berusaha, nggak bisa bisnis. Nah gitu. Nah, orang yang jahil menyangka mereka kaya gitu. Kenapa? Mereka nggak pernah minta soalnya. Nah yang ke-10, karakter jahil adalah orang yang tidak pemaaf dan tidak mengerjakan kebaikan. Surat 7, 199. 7, 199. Surat Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Jahil. Udah dicabut. Berarti orang-orang jahil adalah orang yang tidak pemaaf. Ya, tidak pemaaf dan tidak mengerjakan kebaikan.
Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf. Berpalinglah dari orang jahil. Berarti jahil, orang yang tidak pemaaf dan tidak mau mengerjakan yang ma'ruf gitu ya. Ma'ruf. Nah, yang ke-12, rasa ingin atau berkeinginan melakukan perbuatan buruk. Ya, keinginan melakukan perbuatan yang menyimpang. Ingin berbuat yang menyimpang itu jahil gitu. Kalau udah melakukan masuknya zolim. Ya, surat 2755. Dilempar kah? Ke bidan Bukan hati ada? menunjuk siapa? Bidan hati ada? Siti. Bidan hati? Nah, masih ada nggak bidan hati? Halo? Bidan hati Muriati? Yang lain Ibu Iva mungkin silakan Ya. Ibu Iva. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Mengapa kamu mendatangi laki-laki itu memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Jahil ya. Qaumun tajhalun. Mengapa kamu mendatangi laki-laki memenuhi nafsumu bukan wanita? Jadi rasa ingin atau berkeinginan terhadap sesama, tapi belum melakukan. Nah ini masuknya jahil. Nah kalau sudah melakukan disebut zolim. Ya. Kan tadi di poin zolim pelaku LGBT ya. Ya. Nah, pelakunya itu zolim. Tapi kalau masih keinginan belum melakukan, itu masuknya jahil. Jahil. Nah, berikutnya bagaimana cara melepas, membuka sekat zolim dan jahil. Nah, proses ini melibatkan penanganan yang bertingkat pada setiap komponen hati. Kan komponen hati itu ada 4 ya. Komponen pertama nafas, komponen kedua sudur, komponen ketiga kolbu, dan komponen keempat adalah fu'ad. Ya, jadi membuka sekat zolim dan jahil melibatkan penanganan bertingkat. Mulai nafas, sudur, kolbu, sampai fu'ad. Nah, sekarang kita masuk penanganan yang pertama. Bagaimana penanganan penanganan di tingkat nafas. Melepas sekat zolim dan jahil di tingkat nafas. Ya, untuk keteguhan nafas, maka ada hal-hal yang harus dilakukan. Ya, apa di antaranya? Yang pertama, mengembangkan hartanya atau mengembangkan kemampuan diri. Surat 2:265. Silakan Bu Iva. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka. Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat.
maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Ada anfusnya ya di sini. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum mubtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim. Anfus. Anfusu berarti nafas jiwa ya. Jadi untuk penanganan di tingkat nafas, yang pertama harus dilakukan adalah mengembangkan harta atau mengembangkan potensi diri. Jadi potensi dirinya harus dikembangkan. Ya, kan tiap orang potensinya beda-beda kan? Gitu. Kalau punya harta, hartanya dikembangin. Gitu. Kalau punya kemampuan, kemampuannya harus dikembangin. Ini cara yang pertama. Mengembangkan harta atau mengembangkan kemampuan di Potensi diri. Yang kedua, harus mencari perkataan yang membekas di jiwa. Mencari perkataan yang membekas di dalam jiwa. Ya, surat 463. Ya, silakan Bu Iva mau menunjuk siapa, Bu? Aduh, siapa ya? Kang Yodi aja. Siap. Pak Dedi silakan. Pak Dedi lagi nih yang terlebih. Pak Dedi, Ibu Eti mungkin Bu Eti. Saya ada ya, Kang Jody. Iya boleh, mangga. Silakan Pak, mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Katakan kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Fi anfus. Jadi penanganan yang kedua di tingkat nafas, mencari perkataan yang membekas di jiwa. Gitu ya. Kayak gimana tuh, Kang? Ya. Contohnya gimana tuh, Kang? Contohnya. Iya, cari. Iya, dicari perkataan yang membekas di jiwa, cari. Motivasi. Kan membekas di jiwa orang lain belum tentu membekas di jiwa kita. Ya. Ada orang baca Quran, dibacain ayat, membekas di jiwa tuh. Tapi ada orang yang lain menganggap itu ejekan, gitu. Ya, beda-beda. Yang ketiga, melakukan zikir yang lembut. Zikir dalam nafas di pagi dan petang. Jadi melakukan zikir dengan lembut. 7.205. Silakan Pak Gato. Pak Joko, Pak Joko silakan. Lanjut lagi Pak. Dan sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ya, sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Hatinya menggunakan nafas ya.
Wadkur robaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu di dalam nafasmu. Zikir dalam nafas. Di pagi dan petang. Dengan rasa takut, dengan rendah diri dan rasa takut. Takut. Dengan tidak mengeraskan Suara. suara. Ya, zikir yang lembut di dalam nafas. Ini juga termasuk penanganan membuka sekat jolim dan jahil di tingkat nafas. Yang berikutnya berdoa. Berdoa yang pasti dikabul. Ya, surat 2:286. Surat 2:186. Lanjut yang. Lanjut. Silakan Pak Joko mau lanjut atau mau nunjuk siapa silakan. Mau Ya. lanjut silakan tuh. Silakan lanjut aja Pak. Oh gitu. Silakan Pak. Kalau nggak nunjuk, lanjut gitu. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya. Jadi yang keempat bisa lewat Doa. doa. Yang kelima itu sabar. Sabar ya. Surat 3:186. Kamu sungguh-sungguh akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ya. Jadi sabar di tingkat nafas ya. Sabar di tingkat nafas. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sabar di tingkat jiwa. Sabar tingkat jiwa berarti berkaitan dengan rasa ya. Sabar atas apa yang kita rasa gitu. Merasa apa gitu. Nah, berikutnya karena ada 4 komponen hati, jadi ada penanganan tingkat nafas, ada penanganan tingkat sudur. Bagaimana penanganan di tingkat sudur? Yang pertama, membisikkan Quran ke dalam sudur. Membisikkan Quran ke dalam sudur. Surat 2949. Ganti ke Bu Warnides. Baik, Pak Joko, terima kasih. Baik, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 An-Ankabut ayat 49. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zolim. Ya. Jadi harus membisikkan atau memasukkan Quran di dalam sudur. Di sudurnya mesti penuh dengan Quran. Bahwa ayatun bayinatun fi sudur. Jadi sudurnya harus diisi dengan Quran. Yang kedua, harus melapangkan sudurnya. Jika sudurnya lapang, berarti dapat petunjuk.
Jika Iya. sempit berarti dia tersesat. Surat 6, 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 6 Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya, jadi penanganan tingkat sudur pertama harus membisikkan dan memasukkan Quran ke dalam sudur. Tidur. Yang kedua, harus melapangkan sudurnya untuk menerima petunjuk. Ya. Nah, Iya. yang ketiga, penanganan tingkat kulub atau tingkat kolbu. Apa yang harus dilakukan untuk membuka sekat di tingkat kalbu? Yang pertama yaitu harus menjibrilkan diri. Harus menjibrilkan diri. Menjibrilkan diri artinya memaksakan diri atas izin Allah menurunkan Quran di dalam kolbu agar bisa menembus batas antara kulub dengan fuad. Fuad. Ya, suratnya surat 297. Nunjuk, Kang. Silakan Bu, mau nunjuk atau mau lanjut, silakan. Lanjut aja dulu, Kang Yodi. Boleh, silakan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 97. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi harus memaksakan diri atas izin Allah untuk menurunkan Quran ke dalam kalbu. Ya, agar bisa menembus batas antara kulub dan fuad. Baca lagi 33 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 33 Al-Ahzab ayat 4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan yang benar. Iya. Karena di rongga kolbu itu hanya bisa diisi satu. Iya. Dalam satu rongga tidak bisa diisi oleh dua hati. Dua hati. Gitu ya. Kalau kolbunya diisi oleh wahyu, diisi Quran, maka yang lain tidak akan betah gitu. Yang kedua, memahami dan mengerti. Jadi penanganan di tingkat kolbu itu harus paham dan mengerti. Surat 625. Nunjuk ya Kang Yodi. Silakan Ibu mau nunjuk siapa? Pak Safei. Ya, Cuk, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan
bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, memahaminya dan sumbatan di telinganya, dan jikapun mereka melihat segala tanda, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahami. Dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Ya, artinya orang yang tidak bisa memahami sesuatu, berarti ada sumbatan itu di hatinya gitu. Ya, selama masih ada sumbatan, selama itu pula mereka tidak akan memahami dan tidak akan mengerti. Selama mereka tidak memahami dan tidak mengerti, maka penanganan jahil zolim di tingkat kolbu tidak akan berhasil gitu. Ya, jadi harus berusaha untuk memahami setiap ucapan. Yang ketiga, tawakal. Harus bertawakal. Surat 8 ayat 2. Ayat 2. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ya, jadi tawakal di tingkat kolbu. Jadi hatinya juga harus tawakal. Yang keempat ya, sabar. Empat. Sabar di tingkat kolbu. Surat 22, 35. Dua dua tiga lima. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 22 ayat 35, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Nah, ini sabar di tingkat kolbu. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati, kulub. Dan sabar di tingkat kulub ya. Nah, berikutnya bagaimana penanganan di tingkat fuad. Supaya sekat jolim dan sekat jahil bisa lepas. Penanganan di tingkat fuad yang pertama, kepahaman harus tembus sampai ke fuad. Jadi kepahamannya harus tembus ke fuad. Fuad adalah bagian dari ruh. Dan fuad itu adalah pemahaman gitu ya. Surat 32 ayat 9. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuh roh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ya. Tambahin 6723. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 67 ayat 23. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Ya,
Jadi kepahamannya harus tembus di fuad. Yang kedua, harus memperkuat fuad dengan Al-Quran. Jadi perkuat fuad dengan Quran. Surat 11, 120. Lempar Kang Yodi. Ya, Pak mau nunjuk siapa Pak? Pak Aar. Pak silakan Pak Ya, Pak, makasih. Ya, Tapi makasih. ya Pak. Surat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 11 Hud ayat 120. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallah. Ya. Wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka. Fuad ya. Jadi hatinya di sini fuad. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah yang dengannya kami teguhkan fuadmu. Jadi memperkuat fuad dengan kisah terbaik. Kisah terbaik adalah Quran. Surat 25 ayat 32 yang lain ayatnya. Lanjut, Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 25, Furqan ayat 32. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, teratur, dan benar. Ya, itu. Dan berkata orang kafir, mengapa Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami memperkuat hatimu, fuad. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka, fuad. Jadi harus memperkuat fuad dengan Quran. Dan tidak bisa Quran turun sekaligus. Sedikit demi sedikit. Ya, sedikit. Gitu. Nah, itulah penjelasan bagaimana membuka sekat zolim dan jahil mulai dari tingkat nafas, kemudian tingkat sudur, tingkat qulub, dan tingkat fuad. Ya, penanganan zolim dan jahil tingkat fuad. Pertama, harus mengembangkan diri dan juga mengembangkan harta. Mencari perkataan yang membekas di jiwa. Melakukan zikir lembut dan berdoa. Juga sabar di tingkat jiwa. Penanganan di tingkat sudur, yang pertama harus membisikkan Quran ke dalam sudur. Dan harus melapangkan sudur. Yang ketiga, penanganan di tingkat kolbu. Yang pertama harus dilakukan, harus menjibrilkan diri agar Quran masuk ke kalbu. Harus mengerti dan memahami perkataan. Yang ketiga, tawakal di tingkat kolbu dan sabar di tingkat kolbu. Sementara penanganan di tingkat fuad, pertama, pemahaman atau kepahamannya harus tembus ke fuad. Dan harus memperkuat fuad dengan Al-Quran. Ya, nah, kalau dirangkum secara skema hati,
Jadi ada namanya nafas, ada namanya sudur, ada namanya kulub, Kolbu. ada maro'a, dan ada fuad. Nafas secara anatomi itu adalah otak dan jantung. Nafas secara anatomi itu bisa berupa otak dan jantung. Fisiologinya adalah rih, es anut, dan kelistrikan tubuh. Fungsinya atau aktivitasnya adalah pengendali semua sistem sensoris tubuh sebagai dhaiko. Ya, yang kedua sudur. Nah, sudur itu anatominya nggak ada, fisiologinya ada. Ini hanya rasa sempit, lapang, atau lega, termasuk juga rasa ingin. Ada kolbu. Kolbu itu secara anatomi adalah hormon ditambah neurotransmitter. Fisiologinya nggak ada. Fungsinya atau aktivitasnya adalah memahami. Fukoha dan akola menyimpulkan. Ada maro'a. Maro'a itu adalah batas atau sebuah proses. Nah, fisiologinya menerima atau menolak. Sementara fungsinya atau aktivitasnya adalah batas atau proses antara kolbu dan fuad. Nah, kemudian disebut sebagai fuad. Fuad dalam konteks Quran. Nah, anatominya adalah korteks cerebri. Fisiologinya nggak ada. Nah, fungsinya atau aktivitas fuad adalah pemahaman. Atau disebut sebagai rih atau ruh. Gitu. Nah, itu kira-kira simpulannya dari apa yang bisa saya sampaikan. Demikian. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Iip. Kang Ip nuhun, sehat Bapak Kang Ibu, Ip. atur Terima kasih, hatur nuhun. nuhun, jajak